Annyeonghaseyo, perkenalkan nama saya Valencia Gibrela Limoa. Saya dari Prodi SI kelas A. Pada video ini saya akan membahas analisis sederhana menggunakan statistika deskriptif. Pertama-tama kita harus tahu apa itu sih statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data agar informasi yang dihasilkan lebih mudah dipahami. Dalam video ini saya menggunakan statistika deskriptif, yaitu statistika yang bertujuan menggambarkan data tanpa membuat kesimpulan yang lebih luas. Tujuan analisis untuk mengetahui gambaran waktu belajar mahasiswa per hari, seperti rata-rata belajar, sebaran data, dan probabilitas sederhana. Kita lanjut ke pengumpulan data. Data dikumpulkan menggunakan survei online pada 20 responden mahasiswa. Variabel yang digunakan adalah waktu belajar per hari atau jam. Berikut data hasil survei 20 responden. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 5, 3, 4, 2, 3,4, Kita masuk ke penyajian data. Tabel distribusi frekuensi waktu belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sedangkan frekuensinya 3, 6, 5, 4, 1, 1. Kalau ditotalkan menjadi 20. Kita akan masuk di diagram bar chart. Yang pertama, 1 jam sama dengan 3 mahasiswa. Yang kedua, 2 jam sama dengan 6 mahasiswa. Yang ketiga, 3 jam sama dengan 5 mahasiswa. Yang keempat, 4 jam sama dengan 4 mahasiswa. Yang kelima, 5 jam sama dengan 1 mahasiswa. Yang keenam, 6 jam sama dengan 1 mahasiswa. Kita masuk ke ukuran gejala pusat. Yang pertama, mean atau rata-rata, jumlah seluruh data sama dengan 60, jumlah responden sama dengan 20. Mean sama dengan 60 per 20 sama dengan 3. Yang kedua, median. Urutkan data 1,1,1, 2,2, 2,2, 2,2, 2,2, 3,3, 3,3, 4,4, 5,6. Median sama dengan nilai ke-10 dan ke-11. Dalam kurun 3 tambah 3 tutup kurung per 2 sama dengan 3. Yang ketiga, modus. Nilai yang paling sering dimunculkan sama dengan 2, muncul sebanyak 6 kali. Kita masuk ke ukuran penyebaran. Yang pertama, range sama dengan 6 kurang 1 kurang 5. Yang kedua, varian dan simpanan baku. Varian sampel dihitung dari S kuadrat sama dengan jumlah dari buka kurung X minus X bar tutup kurung kuadrat bagi N minus 1. Jumlah dari X minus 3 kuadrat sama dengan 30. S kuadrat sama dengan 30 dibagi 19 sama dengan 1,58. Kita masuk ke rumus simpanan baku. S sama dengan akar dari 1,58 mendekati 1,26. Interpretasi simpanan baku sebesar 1,26 menunjukkan bahwa waktu belajar mahasiswa cukup bervariasi namun tidak terlalu jauh dari rata-rata. Kita masuk distribusi probabilitas. Saya menggunakan distribusi normal sederhana. Rata-rata mu sama dengan 3 jam. Simpanan baku sigma sama dengan 1,26 jam. Contoh perhitungan probabilitas. Pertanyaan, berapa probabilitas mahasiswa belajar lebih dari 2 jam per hari? Hitung nilai Z-nya. Z sama dengan X minus mu dibagi sigma.
Z sama dengan 2 minus 3 dibagi 1,26 sama dengan minus 0,79. Probabilitas nilai P dari Z besar dari minus 0,79 kira-kira sama dengan 0,785. Probabilitas mahasiswa belajar lebih dari 2 jam per hari adalah 78,5%. Kesimpulan. Yang pertama, rata-rata data. Berdasarkan perhitungan, rata-rata waktu belajar mahasiswa berada pada sekitar 2,8 jam per hari. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa belajar antara 2-3 jam setiap harinya. Yang kedua, tingkat persebaran. Hasil analisis simpanan baku menunjukkan bahwa data cukup bervariasi, artinya terdapat perbedaan waktu belajar mahasiswa. Ada yang hanya belajar 1 jam, namun ada juga mencapai 5-6 jam. Yang ketiga, interpretasi probabilitas. Dari distribusi probabilitas diperoleh contoh bahwa probabilitas mahasiswa belajar lebih dari 2 jam per hari cukup tinggi karena sebagian besar nilai data berada di atas angka 2. Ini menunjukkan kecenderungan mahasiswa untuk memiliki durasi belajar yang relatif stabil dan di atas minimum tersebut. Yang keempat, insting yang didapat. Yang pertama, pola belajar mahasiswa cenderung berada di rentang 2-4 jam. Persebaran data yang bervariasi menunjukkan adanya perbedaan gaya belajar. Yang ketiga, probabilitas belajar lebih dari 2 jam cukup besar, sehingga dapat menjadi dasar rekomendasi strategi belajar untuk kelompok mahasiswa. Data ini dapat digunakan untuk perencanaan waktu belajar yang lebih efektif. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.